supaya lebih hati-hati karena keadaannya ini akan gelap. Kalau dilihat tuh gelap. Bahkan kalau kita terawang ke depan akan seperti apa, itu yang ada bukan jawaban seperti clairvoyant atau jawaban yang merupakan petunjuk pralambito dan sejenisnya, tapi yang ada blank berupa cahaya yang gelap. Ini artinya kan penuh risiko dan bahaya, Mas. Nggak main-main ini. Ya ini saya bebas pribadi yang menilai. Ini demokratis. Kalau saya menilai capres-cawapres yang ada saat ini, kalau suruh mengurutkan ya dari yang jelek sampai jelek sekali. Karena leluhur dan alam semesta, istilahnya, ini akan membiarkan semua tarung bebas. Leluhur sudah melepas tanggung jawab, sudah cuci tangan. Ini bahaya. Supaya lebih cerdas, lebih pintar itu loh. Jangan asal coblos karena fanatik. Saya warnanya merah, saya warnanya hijau, saya biru. Itu goblok itu. Jangan jadi pemilih yang tolol. Maka yang penting begini, kita sebagai warga negara, silahkan jalankan tanggung jawab politik kita sebagai warga negara yang baik. Kita semua belajar demokrasi, pilihlah calon dengan pertimbangan yang masuk akal dan yang paling rasional. Memang kita sedang disodorkan oleh buah si malakama, semuanya rasanya pahit. Tapi kalau saya pribadi, kalau suruh memilih ya itu tadi. Saya melihat dari yang pahit sekali, pahit dan agak pahit. Maka yang saya pilih agak pahit. Bahkan kalau mau jujur, sekarang itu saya melihat banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sudah sakit jiwa dengan kadar yang berbeda-beda. Maka ada rumus yang saya temukan sendiri. Banyak orang yang tidak sadar jika dirinya sedang tidak sadar. Banyak orang yang tidak tahu jika dirinya sedang tidak tahu. Maka kembalilah ke jati diri bangsa supaya punya wibawa dan punya kekuatan, cerdas lahir batin. Karena musuh para penjajah, orang-orang yang intervensi ngobok-obok dalam negeri, musuhnya hanya satu, kecerdasan generasi penerusnya. Oke, ini saya minta izin lagi Kak Mas, mungkin ada dua topik, masih diizinkan nih Kak Mas, agak sedikit mungkin berbeda, tapi bagi saya sebenarnya masih ada hubungannya. Ya, siapa tahu Kak Mas nanti bisa kemudian mencoba mengintegrasi, menginterkoneksikan atau mengkaitkan. Ini yang terupdate berarti kita kurang lebih ya 2 bulan lagi ya Kak Mas. Ini ada pesta demokrasi di Indonesia 5 tahunan, yang kalau tidak salah tadi saya baca berita tanggal 14 Februari ya Kak Mas ya. Nanti bisa dicek ini bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai anak bangsa, khususnya di sini mungkin generasi Gen Z ya, atau generasi Z ya, anak-anak muda ya, termasuk ya kita juga, untuk menyikapi secara etika atau unggah-ungguh dari keleluhuran Jawa ketika ada ibaratnya rutinitas pesta demokrasi 5 tahunan agar tercipta baik pilpres atau pemilu nantinya di 2024 yang ya pilpres atau pemilu yang aman, yang damai, yang moderat. Karena kebetulan saya hari Jumat 8 Desember besok ngisi talk song di UIN Surakarta. Temanya adalah moderasi beragama dan juga terkait dengan perpolitikan jelang pilpres, dan ini kan menarik. Ketika moderasi beragama juga moderasi berpolitik. Monggo Mas, minta arahannya. Ya. Ini sekaligus mewakili keinginan kemarin anak-anak dari Jakarta, para pengusaha muda, ya kan? Stephen Eric, Mas Minto Surabaya. Ini memang ada pertanyaan. Ini anak muda, ini harus bagaimana ini mensikapi pemilu ini? Gitu. Kenapa tanya begitu? Ya, saya bingung ngelihat capres, cawapres semuanya itu 1, 2, 3 itu bikin bingung gitu. Nggak ada yang bikin mantep gitu. Selalu ada yang timpang gitu kan. Jadi artinya yang timpang dia melihat capresnya oke, cawapresnya tidak oke. Yang satu lagi cawapresnya oke, capresnya tidak oke. Terus yang satu pihak lagi
capresnya nggak oke, wakilnya juga nggak oke. Ya udahlah, nanti kita bahas ya. Nah, Mas. belum sempat kita bahas, waktunya udah mesti harus pulang. Nah, ini diwakili oleh Mas Mahfud ya, pertanyaan itu, dan ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena jangankan kok generasi muda, milenial, generasi Z, ya, wong saya aja yang tidak hanya secara pertimbangan pengamatan politik, tapi juga pengamatan batin. Saya sendiri bingung loh. Saya tuh kudu piye itu loh. Tapi kalau kita nggak nyoblos, abstain itu juga nggak mungkin. Dan itu kita, ya inilah, kita sebaiknya mulai sekarang itu kita meralat istilah pesta demokrasi menjadi belajar demokrasi. Belajar demokrasi. Kalau orang pesta itu kan kesannya, wah ini sudah khatam semua tentang demokrasi, saatnya berpesta pora. Wong pesta gimana? Paham tentang demokrasi aja belum kok. Burung-burung wis pesta. Sekarang saya berani katakan seperti itu karena apa? Ya sekarang gini, orang taunya istilah demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Bingung kan kalau coba tanya aja di jalan. Kamu tahu demokrasi? Terus coba jelaskan demokrasi apa? Pasti banyak yang bingung. Nah, kalau dilihat dari sikap yang termanifestasi dalam bentuk tindakan saat ini, jangankan kok para pemilih, wong pelakunya, para calonnya aja, saya melihat kadar belajar demokrasinya itu ya masih banyak. Artinya mereka masih menjadi murid-murid demokrasi. Belum orang yang belum lulus untuk demokrasi. Ya. Sekarang kalau memang demokrasi, apalagi demokrasinya yang fair play, yang berkualitas, kan ada demokrasi yang memang konyol, yang tidak berkualitas, itu dari tahap belajar. Kalau yang saya lihat ini masih semacam kayak pseudo demokrasi itu. Jadi aneh. Banyak keanehan. Karena gini, ya demokrasi itu kan harusnya tidak ada yang namanya fanatisme. Sekarang politik di Indonesia itu sudah terperangkap oleh fanatisme. Masuk politik identitas. Politik identitas akhirnya itu lahir dari fanatisme. Karena apa? Ya sekarang gini, orang tidak bisa memisahkan antara nilai agama dengan nilai politik. Dan agama pun seringkali terjun ke dunia politik. Ketika agama membawa rasa fanatik, maka dalam berpolitik pun akan lahir orang-orang, manusia-manusia yang fanatik terhadap politik itu. Maka muncullah semacam politik identitas. Ya. Ini kan bahaya sekali. Kalau politik identitas, ya sekarang kita gini aja. Ayo orang Jawa, kowe kudu milih Jawa tok. Nah, seperti itu yang terjadi, itu namanya politik identitas. Politik identitas. Ki ana sing keturunan Madura, ana sing keturunan Yemen, ana sing keturunan ndi aja dipilih. Itu namanya politik identitas. Ini yang golongan apa aliran agamanya ini milih ini, harus ini milih ini. Itu politik identitas. Harusnya dalam berpolitik itu kan yang dilihat kapasitas personal, kapasitas pribadi, kapasitas leadershipnya itu seperti apa. Terlebih lagi kalau sudah dibuktikan melalui kerja yang konkret. Kontribusi apa yang diberikan terhadap bangsa besar, terhadap rakyat ini. Harusnya kan seperti itu. Nah sekarang yang menjadi takaran bukan itu lagi. Kalaupun ada takaran-takaran itu, yang ada sekarang berseliweran di media sosial, ya di TikTok, yang di short video, di Instagram, itu semuanya, bukan semuanya, tapi saya sering banget, lebih sering melihat berita hoax. Parah banget. Dan yang lebih mengerikan lagi, semakin kelompok itu memperjuangkan politik identitas, maka makin getol, makin tega hati untuk memainkan berita-berita hoax. Ngeri banget ini. Apalagi ya kalau boleh saya katakan secara vulgar ya, justru orang-orang membawa bendera agama, itu di situ kalau kita seringkali melihat kiriman-kiriman dari WhatsApp grup dan itu, wah isinya itu hoax semua, itu hasutan, provokasi semua. Nah ini yang hati-hati, maka sebelum kita ngomong tentang menentukan sikap harus bagaimana, kita harus mewaspadai dulu,
menjelang pemilu seperti ini kan biasanya kepentingan asing luar negeri itu ikut bermain di dalam. Dan saya yakin, saya percaya dan saya melihat gelagat itu makin nyata, makin kentara saat ini ada campur tangan dari luar yang ikut ngobok-obok. Belum lagi adanya aliran dana dari luar yang banyak sekali mengalir ke dalam negeri menjelang pemilu. Ini kan menjadi pengawasan pihak OJK dan semua pihak yang berwenang. Aliran dana seperti ini yang harus diwaspadai. Apalagi sekarang kondisinya di dunia sedang terjadi pergolakan politik yang luar biasa. Dan kemudian isu itu dibawa ke dalam negeri menjadi politik identitas. Oh, yang perang di sana, di sini kita ada tawuran. Yang masing-masing tawuran itu dua kelompok pendukung yang sedang berperang itu kan aneh dan lucu. Nah, ini yang saya menjadi berpikir, masyarakat kita itu kok tidak sedikit yang seneng membela bangsa asing sampai mati-matian gitu loh. Bagaimanapun mereka itu kan orang lain, negara lain. Ketika terjadi ancaman keselamatan, ancaman mara bahaya yang paling rawan, paling tinggi risikonya, orang kan pasti memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga, orang-orang terdekat. Jadi kalau memang mau mensupport, ya jangan sampai mati-matian gitu. Jangan sampai fanatisme buta. Jangan sampai terjadi fanatisme buta. Toh mereka itu juga orang lain, mereka itu negara dan bangsa orang lain, sedangkan kita punya akar sejarah yang berbeda, kita punya nenek moyang yang berbeda, kita punya identitas dan jati diri bangsa yang berbeda. Jangan gampang dihasut oleh isu politik internasional, isu agama yang digeser ke politik ataupun isu politik yang digeser ke isu agama. Makanya yang menjadi peringatan, lagi-lagi leluhur memperingatkan, ini malah langsung dari Pangeran Sambernyawa dan Gusti Pangeran Mangkunegara dan satu lagi dari yang Gusti Mangkunegara yang ketiga atau Pangeran Sabu Jagat. Beliau yang berwenang memberi kepada siapa wahyu keprabun. Ngomong-ngomong tentang tadi pertanyaan tentang latihan demokrasi nanti di bulan Februari. Beliau yang Gusti Mangkunegara yang ketiga itu sudah memberikan warning pada saya supaya lebih hati-hati karena keadaannya ini akan gelap. Kalau dilihat tuh gelap. Bahkan kalau kita terawang ke depan akan seperti apa, itu yang ada bukan jawaban seperti clairvoyant atau jawaban yang merupakan petunjuk, pralambita dan sejenisnya, tapi yang ada blank berupa cahaya yang gelap. Ini artinya kan penuh risiko dan bahaya, Mas. Nggak main-main ini. Dan sampai leluhur juga mengatakan, iki iso lho, engko korbane akeh nggih. Karena apa? Ya kalau semua mudah dihasut, korbannya bisa bakal banyak. Ini akan banyak dibenturkan. Menggunakan isu apa, Mas? Ya gampang, isu Palestina Israel, ya. Itu yang paling gampang untuk membenturkan kelompok itu kan, ini kan runcing banget ini konfrontasinya. Apalagi kalau dikucurin dengan bumbu agama, wah sudah. Nah ini yang sangat bahaya kalau sampai nanti dimasukkan ke dalam gerakan-gerakan pendukung masing-masing calon presiden. Ini akan sangat berbahaya dan kalau saya ditanya suruh pilih yang mana, saya bingung banget karena kalau saya terus terang ya jujur ya, kalau suruh meranking dari yang terbaik itu siapa, saya bingung. Ya saya melihat ya ini saya bebas pribadi yang menilai, ini demokratis. Kalau saya menilai capres-cawapres yang ada saat ini, kalau suruh mengurutkan ya dari yang jelek sampai jelek sekali, nggak ada yang bagus. Kenapa bisa begitu? Ya kalau semua punya kelemahan yang tidak main-main, kelemahannya cukup fatal dan semuanya punya cedera politik. Semua punya cacat politik. Kalau mau dikupas satu persatu misalnya,
calon nomor 1, pasangan nomor 1, pasangan Amin. Saya tahu betul Anies itu siapa. Dulu sejak mahasiswa dia kakak kelas saya tahu betul siapa. Memang jago dalam retorika, artinya dalam ngomong berpidato memang pinter omong. Tapi dalam kerja saya dari sejak mahasiswa tidak pernah melihat kerjaan yang bagus. Ya terserah kalau kalian para pemirsa atau ada yang pendukung pasangan nomor 1 mau mengeluhkan dia, ya tidak masalah. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak menggunakan kacamata politik identitas dan sara ya. Tapi saya lihat dari kinerjanya. Ya oke omongnya. Coba itu tanya Kang Sobari, Muhammad Sobari juga, yang di Universitas Paramadina. Tahu banget seperti apa sepak terjangnya. Prestasinya apa? Jakarta jadi kayak apa? Banyak orang yang kecewa juga di sana kan. Yang harusnya dilestarikan malah diobrak-abrik. Jadi pola pikirnya memang kalau menurut saya ya, biar ora lumrah mas, ora lumrah wong Nusantara itu aja. Lumrah kita itu kan lebih pakai rasa welas asih, ya ngomong ya jujur, ya jangan mengandalkan istilah-istilah yang manis, ya kata-kata yang serba muluk-muluk, yang penuh retorika itu ya janganlah seperti itu, namanya omdo. Atau NATO, not action to condi. Sedangkan wakilnya ya tahu sendiri lah. Nah, itu kalau saya pikir ya itu kayak Zelensky aja itu, seneng ngelawak itu. Sekarang kalau nomor 2 siapa pasangannya mas? Si Ganjar ya? Malah kesupen nih. Ya anggap aja nomor 2 itu Ganjar sama Pak Mahfud MD. Kalau saya suruh menilai secara objektif pribadi saya tidak mau dianggap mempengaruhi atau kampanye enggak, atau apalagi black campaign enggak. Ini penilaian objektif saya sebagai warga negara. Sah-sah saja saya punya hak untuk menilai calon pemimpin kan. Anda enggak bisa menyalahkan saya mau komentar apa, menilai apa. Yang penting apa yang saya nilai berdasarkan apa yang bisa saya lihat dan bisa saya rasakan dan saya amati di lapangan. Nomor 2, Gubernur Jawa Tengah. Kalau tanya orang Jawa Tengah, gubernurmu selama jadi gubernur prestasinya apa? Saya pernah beberapa kali tanya di Jawa Tengah, selama Pak Ganjar jadi gubernur, apa prestasi yang bisa kamu rasakan? Bingung. Malah yang ekstrim saya tanya di Purwodadi sama orang-orang di sana, waktu nyekar Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Selo. Saya tanya, Pak Gubernur selama menjabat gubernur ini Jawa Tengah, apa prestasinya? Ya ini mas, ini loh prestasinya nih, jalan hancur lebur nih, udah 5 tahun lebih, bahkan sudah hampir 2 periode nih remuk. Saya memang melihat kota Purwodadi, di dalam kota itu saja banyak kubangan kerbau. Jalan hancur, rusak parah. Kalau memang di media sosial ditunjukkan ini loh ada jalan yang mulus halus, ya banyak. Jawa Tengah itu banyak jalan yang halus. Pergi aja ke Ungaran, ke Semarang sana itu, di foto, di video aja udah bagus loh. Tapi apakah itu cukup merepresentasikan Jawa Tengah atau kinerja seorang pemimpin daerah? Kan enggak. Tidak sesepele itu. Sedangkan saya setiap kali keliling wilayah Jawa Tengah, saya paling gampang menemukan jalan rusak parah. Itu dari jalan. Belum lagi dari UMKM. Saya pernah ketemu juga langsung pembina UMKM, salah satu jenderal. Namanya Pak Jenderal Brigjen Edison Apitupulu. Nah, itu pembina UMKM seluruh Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Wah, udah tepuk jidat kalau udah masuk sana. Terhimpit, pengadaan barang dimonopoli, penjualannya ditekan oleh para tengkulak yang monopoli, yang melakukan dumping dan segala macam. Pokoknya hancur. Ini kan harusnya bisa diatasi oleh pemerintah daerah supaya suplai bahan baku untuk UMKM itu tidak dikuasai oleh perorangan monopoli. Sehingga bahan baku ini dengan masuk ke Indonesia, karena kan ini impor untuk kerajinan metal ya, seperti besi, tembaga, kuningan, perak, itu kan banyak impor juga. Nah itu kan dikuasai oleh segelintir orang. Itu kalau dihandle sama
pemerintah daerah kan tidak akan ada monopoli, sehingga harga nilai produksinya juga rendah, harga jualnya akan bagus. Yang terjadi pembiaran aja. Makanya home industri yang di Jawa Tengah itu, yang daerah sini, Solo, Sukoharjo ke sana itu pada mengeluh. Nggak ada andil dari pemerintah, gubernur maupun wali kota. Itu, ya seperti itu. Kalau wakilnya, katakanlah wakilnya Pak Mahfud lah, itu dari sisi hukum demokrasi bagus, saya nilai bagus. Tapi kan dia selama ini tidak pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif. Pejabat eksekutif belum pernah. Saya menjadi bupati, gubernur, wali kota juga belum pernah. Ini beda loh, kepemimpinan dan eksekutif. Tapi dari sisi pengetahuan dan komitmen terhadap demokrasi, terhadap kejujuran, terhadap anti korupsi itu bagus memang di situ. Saya appreciate kalau untuk Pak Mahfudnya. Tapi ya itu tadi jeglongannya ada di Pak Ganjarnya. Nah, ini kalau pasangan nomor 1, dua ini yang jeglong, nomor 2 yang satu lumayan, yang satu jeglong. Sekarang yang nomor 3, ya kalau mau jujur, Pak Prabowo lah katanya. Yang nomor 3 mungkin Pak Prabowo. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Bagi saya tidak penting nomor itu nanti setelah hari H aja, yang penting tidak salah melihat foto dan nomor pasangan ya. Kalau sekarang saya salah nggak masalah. Nomor 3, taruhlah Pak Prabowo dengan Gibran. Gibran terus terang masih bocah, dia dalam berpolitik juga masih kanak-kanak saya lihat. Saya tidak meremehkan. Tetapi Gibran itu ya, bisnisnya yang sukses berat apa sih? Ya mungkin sukses kelihatan di awal-awal, tapi kan banyak yang nggak sukses. Di antara banyak cabang bisnisnya itu masih mending bapaknya itu bikin mebel diekspor. Tapi kalau Gibran ya terserah, ada yang nggak setuju dengan omongan saya, monggo. Tapi faktanya seperti itu. Saya tidak menggiring opini untuk milih siapa enggak, tapi saya hanya menyodorkan pertimbangan untuk menilai calon supaya lebih cerdas, lebih pinter itu loh. Jangan asal coblos karena fanatik. Saya warnanya merah, saya warnanya hijau, saya biru. Itu goblok itu. Jangan jadi pemilih yang tolol. Kapan Indonesia ini punya wibawa di mata internasional kalau generasinya tolol dan sulit untuk dikoreksi, sulit untuk diarahkan. Baru dinasihati emosional, itu bakat untuk menjadi tolol dan tidak sukses hidupnya. Maka saya peringatkan betul, jadilah netizen yang bijaksana. Kalau ada orang ngomong begini-begini, kalau mau emosi, jeplak, nggak setuju dengan omongan yang kita sampaikan, pikir dulu, jangan-jangan ini omongan orang ini benar, ada benernya. Dengan begitu, Anda itu skeptis, ragu-ragu untuk emosi Anda sendiri. Dari situlah akan merubah Anda menjadi pribadi yang bijaksana, yang cerdas lahir batin. Ini saya memang perlu sekali memberikan pendidikan politik seperti ini. Jangan malu-maluin, kita ini keturunan bangsa yang besar. Nenek moyang leluhur kita tuh hebat-hebat semuanya. Mereka orientasi kerjanya luar biasa, etos kerjanya luar biasa. Tidak pakai yang namanya emosi dikedepankan. Ini harus belajar demokrasi benar. Ini kritik membangun buat siapapun. Siapapun terserah mau milih ke siapa. Tapi fakta yang saya sodorkan dari kacamata pribadi saya seperti ini. Tapi bukan berarti, walaupun kacamata pribadi, bukan berarti omongan saya itu subjektif. Saya nggak asal ngomong. Tapi terlebih dulu melihat. Terutama melihat secara visual, membuktikan faktanya, realnya, dan kemudian yang masih samar-samar dan gelap, baru saya lihat dengan analisa mata batin. Seperti itu, supaya kita tidak asal jeplak. Ya seperti itu ya, pasangan nomor 3. Ya, sedangkan Pak Prabowo-nya sendiri. Mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sepasamun samangsane pasamuan
Gonya ganyu leling semi. Andai saja Pak Prabowo itu mengolah rasa, dia tidak akan salah pilih menentukan wakil. Karena bisa jadi wakil yang dianggap ini bakal mengusung kemenangan bersama dia, justru akan menjadi kuburan. Padahal, wah ini juga sulit. Kalau yang ini kalah, yang ini menang, pahit. Kalau yang ini yang menang, ya pahit sama aja. Kalau yang ini yang nyolong petek menang, makin pahit. Terus kudu piye? Ya wis lah engko nek terjadi sesuatu yang mungkin di luar prediksi. Itu bisa jadi. Karena ini politik, sangat dinamis. Apalagi kalau kita mengingat apa yang disampaikan, peringatan yang disampaikan oleh beliau Gusti Mangkunegoro III atau Pangeran Saputraga. Bisa. Karena leluhur dan alam semesta, istilahnya, ini akan membiarkan semua tarung bebas. Leluhur sudah melepas tanggung jawab, sudah cuci tangan. Ini bahaya. Ibaratnya kalau orang itu sudah ngeyel, keras kepala, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasihatin, dan dablek untuk menangkap sinyal-sinyal, clue-clue yang diberikan oleh leluhur supaya ke arah yang lebih baik, ya wes, dilempar sekalian aja. Ceburkan ke sungai aja sekalian, biar habis segera. Kan begitu logikanya. Karena kadang orang kalau belum dipukul sampai jengkelit, sampai jungkir balik, belum sadar. Ya kalau masih oke, dinasihati sadar, diarahkan dengan baik sadar, dibentak baru sadar. Ini dinasihati dengan cara halus, keras, dibentak sampai ditempeleng, ditampar, belum sadar, nggak mau sadar. Ya sudah, angkat aja badannya, lempar ke sungai, selesai. Baru nanti akan sadar, oh ternyata resikonya gini. Sadar-sadar sudah mengalami resiko besar, ya ini itu resikonya. Maka yang penting begini, kita sebagai warga negara, silahkan jalankan tanggung jawab politik kita sebagai warga negara yang baik. Kita semua belajar demokrasi, pilihlah calon dengan pertimbangan yang masuk akal dan yang paling rasional. Memang kita sedang disodorkan oleh buah si malakama, semuanya rasanya pahit. Tapi kalau saya pribadi, kalau suruh memilih, ya itu tadi. Saya melihat dari yang pahit sekali, pahit dan agak pahit. Maka yang saya pilih agak pahit. Dari yang jelek sekali, jelek dan agak jelek, tentu saya milihnya yang agak jelek. Karena kalau tidak memilih sama sekali, bisa kecolongan. Bisa kecolongan, negeri ini digenggam oleh orang yang jelek sekali, dan itulah diambang kehancuran negeri kita. Dan Indonesia akan menjadi proksi, menjadi boneka dari kepentingan asing, kekuatan asing. Dan pasti yang menggenggam tidak hanya satu bentuk kepentingan, tetapi banyak negara-negara dan kepentingan internasional yang berebut menggenggam. Maka saat itulah Indonesia pasti akan dibalkanisasi, akan dipecah belah, dihancurkan, di kotak-kotak, mudah sekali untuk dibenturkan. Maka kembalilah ke jati diri bangsa, supaya punya wibawa dan punya kekuatan, cerdas lahir batin. Karena musuh para penjajah, orang-orang yang intervensi ngobok-obok dalam negeri, musuhnya hanya satu: kecerdasan generasi penerusnya. Bukan senjata, bukan alat perang, bukan jumlah tentara, tetapi kecerdasan. Itu nomor satu. Dan ketahuilah, musuhnya kecerdasan itu apa? Emosional dan fanatisme. Itu musuhnya kecerdasan. Dengan kata lain, fanatisme dan emosional itu akan mengarah, menggiring, membuat generasi ke dalam jurang kebodohan.
Dan jurang kebodohan itu nanti sudah limit antara yang sakit jiwa dengan yang waras, sulit dibedakan. Bahkan kalau mau jujur, sekarang itu saya melihat banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sudah sakit jiwa dengan kadar yang berbeda-beda. Kalau dikatakan orang gila, ODGJ yang sudah nggak inget rumah, nggak inget siapa dirinya, udah nggak bisa, sudah hilang jiwa, lali jiwa, keleleran di jalan, itu udah gila full, 100% udah gila, udah hilang jiwanya. Tapi kan penyakit jiwa itu dikatakan sakit jiwa itu tidak harus 100%. Bisa saja sakit jiwa 20%, 10%, 30%, 50%. Apakah Anda sadar ketika Anda sudah mengidap penyakit jiwa dengan kadar 10%, 15%, 20%? Apakah Anda sadar? Tentu sulit menyadari. Karena orang yang sadar kalau dirinya itu punya penyakit jiwa, pasti dia akan beranjak untuk sembuh. Maka ada rumus yang saya temukan sendiri. Banyak orang yang tidak sadar jika dirinya sedang tidak sadar. Banyak orang yang tidak tahu jika dirinya sedang tidak tahu. Itu sebenarnya sedang mengalami gangguan kejiwaan. Tidak pandang bulu apa pangkatnya. Bisa lulusan SD, SMP, SMA, bisa gelar S1, S2, doktor, bahkan profesor. Banyak yang mengidap. Itu gambaran. Kalau saya nggak belak-belakan ngomong di publik seperti ini, nanti kapan? Siapa yang mau melakukan kritik yang seperti ini? Karena mungkin dianggap nggak laku di pasaran, kritik seperti ini. Makanya saya sampaikan ini kritik seperti ini. Nah kalau suruh milih ya monggo silahkan pilih. Jangan abstain, jangan golput, cuman waspadai. Waspadai, karena ini cerita belum selesai. Bisa jadi ketiga calon itu nanti akan ada dinamika perubahan, akan ada peristiwa yang cukup besar yang bisa merombak segalanya. Kita semua jangan sampai ada yang jadi korban. Amin ya rabbal alamin. Rahayu rahayu semoga. Karena pesan dari Eyang Gusti Mangkunegoro yang ketiga, Pangeran Sabujagad, sing becik bakal ketutup sing ala. Yang putih akan tertutup yang hitam, yang bersih, yang benar akan tertutup oleh orang yang punya duit banyak. Duit banyak itu dari mana? Bisa jadi gelontoran dari luar negeri. Artinya, bisa jadi akan mengusung kepentingan asing. Hati-hati. Kalau saya pertama yang saya lihat adalah ada nggak di antara ketiga ini yang mendapatkan wahyu keprabon? Ketiga calon, pasangan calon, 1, 2, 3, semuanya